warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak peserta kursus, para pembina Gugus Depan yang saya banggakan. Halo, apa kabar kakak-kakak? Semoga kita semua pada kesempatan hari ini masih senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat. Kakak-kakak, para pembina Gugus Depan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita akan bersama-sama mencermati yang pertama, apa itu Gugus Depan. Yang kedua, komponen-komponen apa yang ada di dalam Gugus Depan. Yang ketiga, mencermati problematika yang kemungkinan akan muncul. Yang keempat, bagaimana mengelola Gugus Depan yang baik. Dan yang kelima, kita akan mampu untuk mewujudkan dan mengembangkan Gugus Depan menjadi Gugus Depan yang unggul. Baik, selanjutnya, mari kita akan lihat paparan berikut ini. Kakak-kakak, para pembina pramuka yang saya banggakan, sebelum kita masuk kepada problematika Gugus Depan, kita lihat dulu apa itu Gugus Depan. Gugus Depan menurut pasal 30 dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Gugus Depan ini dikoordinasikan oleh kuartir ranting dan kuartir cabang. Gugus Depan bisa berbasis satuan pendidikan formal di sekolah dan bisa berbasis komunitas, wilayah, profesi, agama, masyarakat. Gugus Depan sangat penting dalam tercapainya tujuan gerakan pramuka, karena di Gugus Depan inilah para peserta didik mendapatkan wadah dan bisa dihantarkan untuk mencapai kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur, memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Di samping juga dapat mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi masyarakat yang baik dan berguna, memiliki kepedulian hidup terhadap sesama dan alam lingkungan. Peserta didik yang mampu membangun diri secara mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Mengapa kita harus memahami Gugus Depan? Karena kakak-kakak selaku pembina Gugus Depan, setelah nanti selesai kursus mahir dasar ini, kakak-kakak akan secara resmi mempunyai SIM untuk membina di Gugus Depan, sehingga sangatlah perlu kakak-kakak mengetahui komponen-komponen
yang ada di gugus depan. Kemudian kakak mampu untuk mengelola dengan baik. Kakak-kakak mampu untuk menangkap permasalahan-permasalahan atau problematika yang muncul. Kemudian kakak terampil mencarikan solusi agar masalah-masalah yang muncul dapat terpecahkan dan teratasi, sehingga kakak-kakak akan mampu mewujudkan atau membangun gugus depan yang unggul. Siap Kak ya? Masih semangat? Nah, mari kita tunjukkan bahwa kita masih semangat. Ketika nanti saya akan menyapa kakak-kakak dengan adakah KMD di dadamu? Kakak akan menjawab, ada, ada, ada. Adakah semangat di dadamu? Jawabnya, ada, ada, ada. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Sekali lagi, ini dia, ini dia, ini dia. Jos. Ya, kita akan nyanyi bersama-sama ya Kak ya. Pramuka di dadaku, KMD kebanggaanku, semangat menggebu-gebu, terus maju. KMD, yes. Itu lagunya. Ya, kita tunjukkan bahwa kita semangat untuk menyelesaikan KMD ini. Baik, kita akan masuk kepada komponen-komponen gugus depan. Ada apa saja di gugus depan ini? Ada siapa saja di gugus depan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, tentu kita akan melihat bahwa di gugus depan terdapat peserta didik. Nah, peserta didik ini beraneka macam, beraneka ragam, tentu sesuai dengan usianya. Kalau peserta didik ya di sekolah dasar yang usianya antara 7 sampai 10 tahun, ini akan digolongkan menjadi peserta didik siaga. Jadi ada peserta didik siaga, ada peserta didik penggalang, ada peserta didik penegak, begitu juga pandega. Nah, setiap peserta didik ini memiliki keunikan yang berbeda-beda, bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oleh karena itu, kita harus cermat di dalam memahami peserta didik. Kemudian, di dalam gugus depan kita melihat adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu adalah orang dewasa ya yang melakukan atau akan memberikan pendidikan kepada peserta didik kita, termasuk para pembina pramuka, pembantu pembina pramuka ya, juga termasuk ketua gugus depan. Kemudian ada Mapkamabigus. Nah, ini termasuk tenaga pendidik ya. Juga di sebuah lembaga sekolah adalah Bapak Ibu guru. Berikutnya kita lihat di sebuah gugus depan ini tidak lepas dari yang namanya administrasi. Dimanapun ya, termasuk di sebuah lembaga ataupun di gugus depan, administrasi ini sangat penting dan diperlukan ya. Ini contoh administrasi di gugus depan adalah penerimaan anggota
baru, buku pembagian tugas pembina harus ada, daftar induk anggota, ini administrasi penyelenggaraan musyawarah gugus depan, laporan periodik ke kuartir ranting, ya, buku mutasi anggota, agenda surat keluar surat masuk, program kerja gugus depan, buku inventaris, buku kas, dan notulen rapat. Nah, ini semuanya harus ada di gugus depan. Kalau kita ingin gugus depan kita ini adalah gugus depan yang ideal. Di samping administrasi gugus depan, masih ada administrasi satuan, yaitu kita punya daftar anggota, kita punya program kegiatan tahunan, program semester, kita punya rencana latihan mingguan, ada jurnal latihan, ada buku log, ada buku tabungan anggota, ada iuran anggota, ada daftar hadir latihan, dan ada catatan pribadi. Nah, lengkap sudah. Nih, jika itu bisa terpenuhi, luar biasa, kakak-kakak. Berikutnya, ya, di gugus depan ini juga harus secara sistematis, ya, memiliki program latihan, baik itu dari latihan harian, latihan mingguan, ya, bulanan, triwulan, semester, dan program tahunan. Ini harus lengkap, kakak-kakak, ya. Jadi harus ada. Termasuk juga musyawarah gugus depan ini juga harus dilaksanakan, harus terlaksana. Ketika kita ingin gugus depan kita ini terkelola dengan baik, maka musyawarah gugus depan yang dilaksanakan 2 tahun sekali ini harus dilakukan. Musyawarah gugus depan ini ketika melaksanakan mugus ini 2/3 anggota hadir. Karena mugus, musyawarah gugus depan ini merupakan forum tertinggi. Nah, siapa-siapa saja yang hadir dalam musyawarah gugus depan, yaitu pembina gudep, pembantu pembina gudep, mabigus, termasuk juga dewan galang. Apa yang dibahas dalam acara musyawarah gugus depan? Yang pertama adalah pembahasan dan pengesahan tata tertib, kemudian pemilihan pimpinan sidang, penyerahan kepemimpinan dari musyawarah gugus dari ketua gudep, ya. Pertanggungjawaban ketua gudep, pengesahan rencana kerja, dan pemilihan ketua gudep. Untuk keorganisasian, ya, tentu di dalam gugus depan ini karena merupakan sebuah organisasi maka harus ada yang namanya pembimbing, ada di bawahnya ini sebagai pelaksana ketua gugus depan yang dibantu oleh para pembina satuan putra dan pembina satuan putri. Kemudian dibantu oleh para pembantu pembina putra dan pembantu pembina putri. Dan jangan lupa peran orang tua sangat penting di dalam kemajuan gugus depan. Nah, kakak-kakak yang saya banggakan, jika pengelolaan gugus depan, ya, itu bisa berjalan dengan baik, gugus depan telah memiliki ketua gudep, menyelenggarakan mugus, menyelenggarakan rakor antara pembina
dengan pembina, pembina dengan mabigus, ya. Kemudian memiliki dewan kehormatan, ada lembaga pemeriksaan, lembaga pemeriksa keuangan, terus kita melibatkan orang tua peserta didik, kita punya rencana untuk rekrutmen peserta didik, termasuk juga pembina, ada rencana untuk meningkatkan kualitas pembina, memiliki prolat mingguan, dan memiliki program kerja gudeg. Insya Allah ketika pengelolaan dilakukan dengan baik, maka gugus depan akan berkembang dengan baik. Baik kakak-kakak, kiranya ketika semua yang ada, semua komponen yang ada di gugus depan terkelola dengan baik, ya, berarti tidak akan muncul problema-problema. Hanya saja ketika pengelolaan gugus depan kurang berjalan dengan baik, maka akan bermunculan yang namanya problematika. Tugas perorangan untuk kakak-kakak